Virus corona bukan hanya menjadi permasalahan yang sedang dihadapi oleh Indonesia saat ini, tetapi virus corona sudah menjadi permasalahan yang sedang dihadapi oleh hampir seluruh negara yang ada di dunia ini. Bukan hanya presiden atau kepala negara yang harus mencarikan jalan keluarnya. Bukan lagi pemerintah yang harus bergerak untuk menyelesaikannya. Tetapi kitalah sebagai warga negara sudah sepantasnya membantu kepala negara dan pemerintah untuk memutus persebaran virus corona ini. Dengan berdiam diri saja di rumah, setidaknya kita berusaha untuk memutus rantai persebaran virus COVID-19 ini. Momentum inilah yang seharusnya kita gunakan untuk kerja kolektif memerangi virus corona ini. Lantas, metode apa saja ya yang harusnya kita gunakan untuk mencegah virus ini? Sebelum kita kupas tuntas tentang bagaimana pencegahan virus ini, sebaiknya kita mengetahui sejarahnya dahulu, dari mana virus ini berasal dan bagaimana bisa virus ini bisa sampai masuk ke Indonesia. Siapa saja yang dapat terdampak virus ini dan mengapa sampai saat ini kita belum bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi, dikutip dari Detik News, kemunculan virus corona ini mulai terdeteksi pertama kali di negara Cina, yaitu pada awal Desember 2019. Kala itu, sejumlah pasien berdatangan ke rumah sakit di Wuhan dengan gejala penyakit yang tidak dikenal. Kemudian, Dr. Li Wenliang menyebarkan berita mengenai virus corona atau virus misterius tersebut di media sosial. Diketahui, sejumlah pasien pertama memiliki akses ke pasar ikan Huanan yang juga menjual binatang liar. Jadi intinya virus ini terdeteksi pertama kali itu di negara Cina pada awal Desember 2019. Dan bagaimana virus corona ini bisa sampai ke Indonesia? Dilansir dari tribunsolo.com, virus corona ini akhirnya masuk ke Indonesia setelah pertama kali virus ini muncul pada Desember 2019. Pengumuman resmi dari pemerintah bahkan diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menjelaskan kedua orang itu merupakan perempuan berusia 64 dan 31 tahun yang memiliki hubungan ibu dan anak. Keduanya diketahui terkena infeksi virus corona setelah dilakukan kontak fisik dengan seorang warga negara Jepang yang berdomisili di Malaysia dan sebelumnya sempat bertemu di Indonesia. Dia terkena virus COVID-19 ini karena beliau guru dansa. Beliau berdansa dengan teman dekatnya, warga negara Jepang, kata Menteri Kesehatan seperti dilansir dari Kompas TV, Senin 2 Maret 2020. Dan siapa saja sih yang dapat terdampak virus ini? Bersumber dari sehatku.com, orang yang rentan terkena virus corona adalah yang pertama, orang yang lanjut usia. Yang kedua, yaitu orang yang memiliki riwayat penyakit tertentu. Yang ketiga, tenaga medis kesehatan. Dan yang keempat adalah anak-anak. Dan kenapa sampai saat ini kita belum bisa untuk menyelesaikan masalah ini? Dari data yang saya peroleh,
dari covid19.co.id sampai sekarang masalah ini belum dapat terselesaikan karena saat ini belum ada pengobatan khusus yang efektif untuk infeksi virus corona. Vaksin mungkin baru bisa tersedia 18 bulan ke depan atau di tahun 2021. Sementara ini cara terbaik adalah melakukan tindakan pencegahan. Satu, sering mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Jika sebelumnya Anda hanya mencuci tangan dengan air saja, maka hentikan kebiasaan tersebut. Rutinlah mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama minimal 20 detik. Pastikan Anda membersihkan seluruh tangan, termasuk jari, sela-sela jari, dan juga ujung kuku. Kedua, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Hal tersebut bukan tanpa alasan, sebab tangan pada umumnya menyentuh banyak permukaan yang mungkin terdapat virus. Setelah virus tersebut menempel pada tangan, maka tangan pun bisa memindahkan virus ke mata, hidung, dan mulut ketika Anda menyentuhnya. Dari sanalah virus masuk ke dalam tubuh dan menyebabkan Anda sakit. Ketiga, hindari kerumunan. Tindakan tersebut tak lain merupakan upaya untuk mencegah penyebaran virus corona. Virus corona dapat ditularkan melalui makanan, peralatan, hingga udara. Untuk saat ini, dianjurkan lebih baik melakukan aktivitas di rumah agar pandemi virus corona cepat berlalu. 4. Tutup menggunakan siku atau tisu jika batuk atau bersin. Ketika bersin dan batuk, umumnya orang-orang akan refleks menutup dengan telapak tangan. Padahal itu merupakan hal yang keliru. Tutuplah menggunakan siku bagian dalam karena area tersebut jarang tersentuh, sehingga mengurangi resiko penularan virus. Selain menggunakan siku bagian dalam, Anda juga bisa menggunakan tisu. Namun pastikan buang bekasnya dengan segera ke tempat sampah. Kelima, usahakan rumah tetap bersih dan tetapkan kita di rumah saja. Meski tak merasakan gejala apapun, namun Anda bisa menjadi karir dan menularkan virus corona ke orang lain. Ketika virus tersebut menginfeksi orang yang sistem kekebalan tubuhnya lemah, maka bisa menyebabkan COVID-19. Oleh sebab itu, imbauan untuk tetap di rumah saja pun sedang digalakkan sebagai upaya mencegah penyebaran virus corona baru tersebut. Bahkan, Presiden pun meminta masyarakat untuk belajar di rumah, bekerja di rumah, dan beribadah di rumah. Keenam, jaga jarak dengan orang lain ketika kita terpaksa harus keluar rumah. WHO telah resmi mengubah frasa social distancing menjadi physical distancing. Frasa physical distancing dirasa lebih pas, karena bukan dimaksudkan untuk menjaga jarak sosial, melainkan menjaga jarak fisik. Oleh sebab itu, disarankan untuk menjaga jarak setidaknya 1 meter dari orang lain. Sebab jarak yang terlalu dekat memungkinkan Anda menghirup tetesan air dari hidung atau mulut orang yang mungkin terinfeksi COVID-19 ketika ia bersin atau batuk. Imbauan tersebut juga telah disampaikan oleh pemerintah Indonesia. Itulah tadi beberapa cara pencegahan yang dapat disampaikan. Tetap jaga kesehatannya guys. Stay safe. Dan solusi yang saya tawarkan untuk masalah ini adalah kita sebagai warga negara sudah sebaiknya mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah, selalu menjaga kebersihan dan selalu menjaga kesehatan kita masing-masing dengan mengikuti arahan atau protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Setidaknya kita berusaha untuk memutus rantai persebaran virus corona ini. Untuk sementara waktu ini, kita cukupkan berkegiatan di rumah saja agar virus ini dapat segera berakhir. Dan semoga untuk kedepannya kita sebagai warga negara menjadi warga negara yang lebih baik lagi dengan selalu menjaga kebersihan dan semakin mempererat persatuan kita sebagai warga negara. Terima kasih.